di mana lantunan surat Yasin begitu jelas terdengar di telinga Ustadz Kodrat. Ditambah cerita seorang anak yang membuat tangan Ustadz Kodrat bergetar. Akan tetapi lagi-lagi Ustadz Kodrat memilih untuk diam, karena dia seakan tidak mau untuk meruqyah anak tersebut. Mukanya makin pucat. Kemudian Ustadz Kodrat lebih memilih melanjutkan perjalanan menuju pesantren Kahuripan, di mana di tengah perjalanan dia bertemu rombongan ibu-ibu pengajian yang mengarah ke rumah tersebut. Salah satunya bernama Yasmin yang ikut di dalam rombongan tersebut, di mana seorang anak bernama Jihan mengalami kerasukan dalam keadaan dipasung. Setelah surat Yasin itu dibacakan, Jihan tiba-tiba berteriak dan membenturkan kepalanya hingga tewas mengenaskan. Hal itu membuat ibu dan ayahnya histeris, sedangkan Yasmin seolah tak percaya bahwa Jihan telah tewas dalam keadaan yang mengenaskan, di mana Jihan merupakan teman dekat dari anaknya sendiri. Alur berpindah kepada Ustadz Kodrat yang telah sampai di pesantren Kahuripan, di mana hal aneh kembali dirasakan Ustadz Kodrat. Kali ini dia melihat perkebunan jagung yang kering, ditambah dia tidak menemukan keramaian seperti saat dirinya dahulu belajar di pondok Kahuripan. Namun justru Ustadz Kodrat melihat sekumpulan pemuda yang belajar bela diri dan hendak mengusir Ustadz Kodrat dari pondok pesantren Kahuripan. Beruntung Jafar yang merupakan pemimpin sementara pondok pesantren sekaligus teman Ustadz Kodrat tiba-tiba datang dan menyuruh dia masuk ke dalam pondok. Kapan kamu bebas? Dapat remisi. Di dalam pondok, Jafar menjelaskan bahwa sepeninggalan Kodrat, Kiai Rohim selalu bersujud memintakan pertolongan untuknya, hingga dia lupa akan kesehatannya yang membuat dirinya sakit sampai saat ini. Kemudian Jafar kembali memojokkan Ustadz Kodrat atas kegagalan dirinya meruqyah anaknya sendiri, yang membuat warga desa di lingkungan pondok mengalami musibah yang datang silih berganti, seperti petani yang gagal panen dan musim paceklik berkepanjangan. Terlebih lagi, gangguan makhluk gaib seperti kerasukan seakan tak pernah berhenti. Di tengah percakapan, anak buah Jafar memanggil dirinya dan meninggalkan Ustadz Kodrat bersama Kiai Rohim yang tengah terbaring di tempat tidurnya. Alur berpindah di rumah Yasmin yang telah ditinggal mati suaminya, di mana saat itu Asya anak pertama belum pulang ke rumah, sedangkan adiknya bernama Alif telah menanti kedatangan dirinya untuk mengajaknya bermain. Ibu kenapa sih? Namun Yasmin menyuruh Alif untuk segera tidur. Karena kesal, Alif pun menjawab dia akan bermain bersama ayahnya. Dalam batin Yasmin, jelas-jelas ayahnya sudah meninggal dunia. Karena penasaran, dari luar kamar Yasmin mendengar percakapan Alif bersama sang ayah dan mencoba melihat dari celah pintu kamar Alif.